Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MF Official. Saat ini kita ada di Desa Taman Sari, Karangluas, Banyumas, Ustadz ya. Mungkin langsung aja kita dengarkan penjelasan Ustadz tentang Desa Taman Sari, tentang pasir luhur dan sejarahnya. Ya, Bismillah. Jadi kita berada di Desa Taman Sari, Pasir Luhur ya, yang sejarahnya ini orang Banyumas insya Allah tahu semuanya, karena banyak ditulis pada babat-babat Banyumas dan babat Pasir Luhur sendiri tentang Raden Kamandaka dengan Cipta Rasa. Tapi sebelum kita bahas masalah itu, kita kenalan terlebih dahulu ya tentang Adipati Pasir Luhur itu dari awal sampai masanya Banyak Catra sampai ke bawah-bawahnya lagi gitu ya. Jadi Pasir Luhur ini adipati pertamanya bernama Arya Bangah. Arya Bangah. Nah, Arya Bangah kemudian turun lagi kepada Dewa Agung, turun lagi kepada Agung Dewa, ya, turun lagi kepada Carang Rahang, turun lagi kepada Hamidaha, habis Hamidaha adalah Kandadaha. Nah, Adipati Kandadaha ini adalah ayah dari Cipta Rasa, ya, seorang gadis yang ditaksir sama Raden Kamandaka atau Raden Banyak Sotro. Ya, setelah Kandadaha yang menggantikan adalah Banyak Sotro atau Kamandaka itu sendiri, menantu dari Kandadaha yang menikahi Cipta Rasa. Setelah Banyak Catra, ya di Banyak Sotro atau Banyak Catra lah ya, digantikan lagi sama Banyak Wirata, anaknya dari Banyak Catra. Habis Banyak Wirata, Banyak Rama. Habis Banyak Rama punya anak lagi namanya Banyak Kesumba. Itu yang gantikan Banyak Rama, adipati yang ke-10. Nah, setelah Banyak Kesumba digantikan lagi Banyak Belanak. Banyak Belanak punya adik namanya Banyak Geleh. Nah, Banyak Geleh, Banyak Belanak. Banyak Geleh ini yang terkenal sebagai Patih Wirakusuma. Nah, Patih Wirakusuma, waktu zaman Banyak Belanak memimpin, ya, kerajaan Majapahit runtuh, Kesultanan Demak berdiri, ya, Pendok Bintoro, yang dipimpin raja pertamanya adalah Raden Patah. Nah, waktu Raden Patah memimpin Pasir Luhur ini, beliau mengirimkan 3 orang utusan, diantaranya adalah Syekh Makdum Wali. Ya, kuburannya ada di Karangluas, ya, Karangluas ya. Dulu dekat rumah makan Tip Top. Sekarang rumah makan Tip Top udah nggak ada, sekarang jadi apa sih nggak tahu itu. Ya. Nah, terus waktu itu ya, waktu Syekh Makdum Wali datang ke Pasir Luhur saat itu, alhamdulillah Raden Banyak Belanak dan Raden Banyak Geleh serta seluruh warga masyarakat Pasir Luhur semuanya masuk Islam tanpa syarat dan tanpa adanya paksaan sama sekali. Ya. Nah, setelah berjalannya waktu, Raden Banyak Belanak ini ditugaskan sama Raden Patah untuk mendakwahkan Islam di daerah Pajajaran. Ya, karena banyak jasanya, akhirnya Raden Belanak diberikan gelar oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak Bintoro dengan nama Pangeran Senopati Mangkubumi pertama. Ya, Senopati Mangkubumi yang pertama itu si Raden Banyak Belanak. Jadi sebelum itu Raden Banyak Belanak setelah dapat penghargaan, beliau juga ikut berdakwah di daerah Ponorogo pedalaman, di Jawa Timur lah, di daerah Jawa Timur. Dan beliau juga menjadi saksi untuk mendirikan Masjid Agung Demak. Itu Raden Banyak Belanak, ya, Masya Allah. Nah, kemudian Raden Banyak Belanak ini sakit keras. Dia punya 2 anak, ya, Banyak Sayuta dan Banyak Tole. Nah, Banyak Tole ini yang luar biasa keji sekali. Jadi ketika di hampir akhir hayatnya Raden Banyak Belanak, dia sakit parah, itu sakaratul maut. Ya, Raden Patah sudah wafat waktu itu. Raden Patah sudah wafat, digantikan oleh Sultan Trenggono. Ya. Nah, Raden Banyak Belanak sakit, dikubur hidup-hidup sama Banyak Tole. Ya. Dan dia menyatakan diri murtad dari Islam, kembali kepada ajaran lama, dan menyatakan diri mau memberontak Kesultanan Demak Bintoro. Akhirnya diberikan nasihat sama pamannya Patih Wirakusuma atau Patih Banyak Geleh ini. Ya. Nah, jangan seperti itu, jangan kamu ngelawan Kesultanan Demak. Tapi malah dicaci maki itu Raden Banyak Geleh sama ponakannya Patih Banyak Geleh itu. Katanya paman ini enggak punya
apa istilahnya, mohon maaf ya, nggak punya alat kelamin, nggak jantan, nggak gentle, masa ngadepin Kesultanan Demak aja takut. Karena sakit hati banyak geleh ini, akhirnya dia membantu pasukan-pasukan dari Kesultanan Demak untuk masuk di Pasir Luhur. Menaklukkan Pasir Luhur. Nah, di saat itu Raden atau Adipati Banyak Tole ini, karena dia naik tahta, Banyak Tole ini punya 2 orang kepercayaan yang sakti mandraguna. Yang pertama namanya Carangandul, dijadikan patih juga. Ini sekitar abad ke-16 kalau tidak salah ini ya. Carangandul sama Binatang Karya. Ini 2 orang kepercayaan Banyak Tole. Carangandul sama Binatang Karya. Nah, Carangandul ini punya ajian yang luar biasa dahsyat. Nah, ini kita sekarang ada di petilasan Carangandul ya. Dan kebanyakan orang sini ngiranya Carangandul ini Kamandaka, padahal bukan. Beda generasi jauh sekali. Nah, beda bertahun-tahun. Kamandaka itu ada di Adipati yang ke-7. Adapun Banyak Tole ya, itu di nomor berapa berarti? Ke-12. 12 ya. Jauh sekali. Nah, kita mau lihat ya. Ya, kita saatnya ada di petilasan Carangandul. Ini Ustaz ya, teman-teman. Baik Ustaz, tadi kan juga sempat ada warga yang lewat ya Ustaz ya. Tadi juga sebelum kita waktu perjalanan ke sini, tadi kan kita sempat tanya dengan warga sekitar. Dan mengatakan bahwa menunjukkan bahwa ini adalah makam Kamandaka. Tapi setelah kita sampai sini, ini tujuan adalah petilasan Carangandul. Beda Ustaz ya? Beda. Kamandaka itu apa ya? Dia itu keturunan Raja Pajajaran ya. Sebenarnya penguasa Galuh. Penguasa Galuh. Ya, nanti kita akan simak penjelasan dari Profesor Sugeng Priadi tentang Siliwangi menurut Babat Banyumas bagaimana. Ya, intinya saya mau jelaskan sekilas saja tentang Raden Kamandaka atau Banyak Cotro. Nah, kalau orang Banyumas, dalam Babat Banyumas dikatakan Raden Kamandaka atau Banyak Cotro ini ya salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Ya. Nah, sebenarnya Prabu Siliwangi ini siapa sih? Gitu ya. Kita akan jelaskan itu dulu mungkin ya, asal usul Kamandaka itu bagaimana. Nah, Prabu Siliwangi itu dia itu tokoh legendaris, bukan tokoh historis ya. Dalam artian Siliwangi adalah gelar raja yang menguasai Pajajaran saat itu. Galuh dan Sunda. Itu disebut Siliwangi. Nah, berasal dari kata silih dan wewangi. Silih itu artinya mengganti, wangi adalah ya wangi. Yang dimaksud di sini ya, Siliwangi adalah raja yang menggantikan Prabu Wangi. Prabu Wangi itu siapa? Prabu Wangi adalah Prabu Linggabuana ya, yang beliau itu wafat di perang Bubat melawan Majapahit, melawan siapa? Patih Gajah Mada. Prabu Wangi ini wafat di perang Bubat melawan Majapahit, melawan Patih Gajah Mada tahun 1357 Masehi. Ya. Dan wafat juga bersama beliau adalah putri beliau yang cantik jelita namanya Dyah Pitaloka. Nah, saat itu Prabu Wangi punya anak namanya Niskala Wastu Kencana. Ya, Rahyang Niskala Wastu Kencana yang waktu itu usianya masih menginjak umur 9 tahun waktu wafat itu. Nah, karena beliau sudah membela martabat dan harga diri orang-orang Sunda, makanya namanya harum semerbak kemana-mana. Nah, makanya Prabu-Prabu yang menggantikan Prabu Wangi ini disebut Silihwangi, pengganti Prabu Wangi. Nah, setelah Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana ini meninggal, untuk mengisi kekosongan itu digantikan oleh adiknya atau paman dari Niskala Wastu Kencana, namanya Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Suradipati. Itu namanya. Atau lebih sering dikenal sebagai Prabu Bunisora. Kerajaannya ada di Campang pusatnya itu. Nah, setelah wafat tahun 1371 digantikan oleh Niskala Wastu Kencana yang memimpin Pajajaran selama 104 tahun. 104 tahun. Jadi dari 1347 sampai 1451 kalau tidak salah itu ya. Nah, baru habis itu digantikan oleh
Dewa Niskala anaknya itu. Jadi semasa beliau hidup, di masa tuanya itu sudah beliau menyaksikan perang Parekrek, perang saudara Majapahit itu. Senang itu, dendamnya terbalaskan. Nah, waktu Dewa Niskala lahir, tapi Dewa Niskala ini ketika Prabu Dewa Niskala ini menjabat sebagai seorang raja, pimpinan, beliau hanya menguasai kerajaan Galuh. Makanya Dewa Niskala ini disebut sebagai Tohaan di Galuh. Nah, tuan yang dipertuankan di daerah Galuh, tapi nggak menguasai daerah Sunda. Makanya dalam orang-orang Sunda pun mengatakan Dewa Niskala ini bukan Siliwangi, karena Siliwangi dia tidak mendapatkan gelar Siliwangi, tidak juga mendapatkan gelar Maharaja, karena hanya menguasai Galuh, beda sama ayahnya. Ayahnya kan seluruh Sunda. Nah, habis itu baru digantikan sama Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, anak dari Dewa Niskala. Nah, Dewa Niskala ini punya 4 orang anak. Ya, anak sulungnya adalah Raden Kamandaka. Kamandaka ini kan nama samaran sebenarnya. Nama aslinya adalah Banyak Cotro, Banyak Catra, Banyak Ngampar, Banyak Belabur, dan Nyai Ayu Kirana, Ratna Ayu Kirana. Nah, ini 4 orang anak. Dalam Babat Banyu dikatakan ini dua bersaudara dari ibu yang 4 bersaudara dari ibu yang berbeda. Banyak Catra, Banyak Ngampar, satu ibu yang lain, katanya ibunya juga dalam babat yang lain dikatakan ibunya sudah wafat. Adapun Banyak Belabur sama Nyai Ratna Ayu Kencana ini atau Ratna Pemekas, anak dari Kumudaningsih. Kumudaningsih. Nah, Siliwangi ini nama julukan dari orang yang menguasai Pajajaran pada saat itu. Bahkan dikatakan oleh Profesor Sugeng Priyadi, ya, yang mendapatkan gelar Siliwangi nggak cuma 1 orang. Yang terkenal kan cuma Sri Baduga Maharaja. Sebenarnya ada 7 bahkan lebih, 8 orang sampai lebih lah, yang namanya Siliwangi. Di Jawa Timur pun sebenarnya ada yang hampir mirip seperti Siliwangi, namanya Brawijaya. Brawijaya kan nggak cuma 1 orang, ada banyak. Ya, gitu juga di Mesir. Nah, gelar Raja Mesir saat itu namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun nggak cuma 1 orang. Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, kuat dugaan menyatakan bahwasanya Ramses, ya, Fir'aun yang ditenggelamkan Allah, Ramses II. Tapi selain Ramses ada banyak yang punya gelar Fir'aun. Ada Tutankhamun, ada Amenhotep, ada yang namanya Djoser, ada macam-macam, ada banyak sekali. Ya, itu Fir'aun di Mesir. Gitu juga di Persia ada yang namanya Kisra. Ya, atau Khosrum, orang Persia bilang, atau lebih mereka juga mengatakan itu namanya Parvez. Parvez adalah raja yang nggak pernah kalah. Nah, itu julukan lain dari Kisra. Kisra nggak cuma 1, udah banyak juga. Dan di contoh lain ada di desa Konohagakure. Ya, ada yang namanya Hokage itu. Hokage kan nggak cuma 1. Ada Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Yondaime, Hokage sama Minato Namikaze. Habis itu Tsunade Senju, gelar-gelar ya, rajanya gelar raja, itu ya, Ustaz, ya. Gelar raja. Siliwangi gelar raja sama ya begitu ya, sama Nana Daime Hokage ini Naruto Uzumaki. Sampai Naruto ya, sobat MF. Baik. Ya, itu sejarah tentang Siliwangi ya. Nah, terus Raden Kamandaka ketika masa remajanya dia naksir sama ibunya, sama Kumudaningsih ini, karena cantik memang ibunya dan pengen dinikahi. Nah, yang semacam ini disebut Oedipus kompleks dalam ilmu psikologi. Oedipus kompleks ini mengadopsi dari nama mitos, ya, mitos di Romawi sana. Ada Oedipus itu yang naksir sama ibunya sendiri sehingga dia membunuh ayahnya kemudian mengawini ibunya. Ya, kalau perempuan bukan Oedipus kompleks namanya, tapi Elektra kompleks, kompleks Elektra. Nah, itu juga diambil dari mitologi Yunani juga. Ya, ketika Agamemnon itu senang sama ayahnya, dia menghasut saudara laki-lakinya untuk membunuh ibu kandungnya, kemudian mengawini ayahnya sendiri. Maka dalam Islam itu luar biasa ya, Masya Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan jelas ya, siapa yang boleh kita nikahi dan siapa yang tidak boleh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, ya, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah
wa ummahatun nisaikum sampai akhir ayat. Diharamkan atas kalian, ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, terus apa? Saudara perempuan kalian yang mahram ya, yang adik kandung atau kakak kandung, bibi-bibi kalian baik dari ayah atau ibu ya. Ibu yang menyusui, saudari sepersusuan. Karena Islam sudah tahu, Allah tahu selaku Tuhan manusia. Nanti ada manusia yang punya penyakit Oedipus kompleks ini. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah makanya, tapi Kamandaka tidak sampai bunuh ayahnya. Dia disuruh pergi berkelana untuk mencari gadis yang mirip seperti ibunya. Akhirnya beliau itu datang ke Gunung Tungkeban namanya, ketemu namanya di situ Ajar Mirangrong. Ajar Mirangrong itu yang memberikan nasihat, arahan untuk si Raden Banyak Catra yang saat itu namanya Kamandaka. Silakan kamu pergi ke selatan Gunung Gede. Nah, nama Gunung Slamet itu ada 4 ya. Gunung Slamet, Gunung Gede, Gunung Agung, sama Gunung Gora. Ya. Nah, seperti itu. Gunung Agung dimaksudnya Gunung Slamet. Nah, akhirnya yang dimaksud adalah Kerajaan Pasir Luhur, putri bungsu dari Adipati Kandadaha, Ciptarasa. Kamandaka sendiri itu adalah nama, maknanya kama itu artinya adalah nafsu, hasrat, andaka itu artinya adalah kerbau atau banteng. Jadi nafsu yang memang benar-benar menggebu-gebu kepengen nyari gadis yang mirip seperti ibunya. Nah, itu Kamandaka. Waktu datang di sini dia ngabdi sama Adipati Kandadaha ya. Nah, kemudian dia ketemu sama Ciptarasa ini di Sungai Logawa. Di Sungai Logawa, karena Kamandaka ini punya wajah yang rupawan, Ciptarasa naksir. Nah, Kamandaka juga naksir sama Ciptarasa. Akhirnya dibawalah ke Taman Sari. Nah, di Babat Pasir Luhur diceritakan mereka itu memadu kasih di sini. Memadu kasih ini maksudnya berhubungan ya, berhubungan seks. Dan di situ vulgar sekali dikatakan kecuali babat dari pasir kulon. Di sini juga dijelaskan dalam bukunya Profesor Sugeng Priyadi. Nah, karena ketahuan nggak terima Adipati Kandadaha, dikejarlah Kamandaka, dikeroyok, tapi berhasil melarikan diri. Nah, ketika itu Dewa Niskala mau turun tahta karena beliau menikahi wanita kaluaran. Kan di dalam tradisi Pajajaran tidak boleh nikah dengan wanita larangan dan wanita kaluaran. Wanita dari luar daerah Pajajaran. Nah, saat itu Dewa Niskala menikah dengan seorang wanita dari kerajaan Majapahit. Nah, makanya suruh turun tahta sama kakaknya namanya Prabu Susuk Tunggal. Sebelum itu turun tahta, Banyak Ngampar diutus oleh ayahnya untuk mencari kakaknya Banyak Catra di daerah Pasir Luhur. Nah, Banyak Catra ketika di sini dia punya namanya Silih Warni. Dia juga ngabdi kepada Kandadaha, disuruh ngejar orang yang namanya Kamandaka. Karena di situ adalah sebuah misi ya. Dikiranya Kamandaka itu orang penjahat lah, buronan. Akhirnya dia bawa keris dari Pajajaran, keris pamungkas kecil itu diletakkan di kaki ayam. Jadi ketika Kamandaka ini ngungsi, dia suka adu-adu ayam. Dua ayam, nah ini taruh di kaki ayam, dilemparkan ayam itu, ditelabung misalnya orang Banyumas bilang kena daerah lambungnya, luka lah itu Kamandaka. Nah akhirnya singkat cerita Banyak Catra sama Banyak Ngampar itu saling mengenal. Setelah pertarungan itu pulanglah mereka ke Pajajaran. Nah di Pajajaran ya, waktu Banyak Catra mau diangkat sebagai Prabu, Kumudaningsih protes. Katanya dulu kalau kamu menikahi saya, anak laki-laki saya mau dijadiin Prabu, si Banyak Belabur itu. Akhirnya karena ayahnya bingung, disuruh sayembara. Suruh ngumpulkan 41 wanita kembar dan juga cantik. Ya. Siapa yang bisa dapetin itu akan dapat raja. Akhirnya Kamandaka itu bertapa ya, bertapa. Akhirnya diberikan baju oleh dewa, ya jin lah ya, sama jin itu, sama dewa namanya Dewa Otipati. Kalau tidak salah Otipati atau siapa itulah, saya lupa. Ya. Diberi baju tersebut yang katanya kalau baju dipakai bakal jadi lutung.
Akhirnya betul dia pakai baju itu jadi lutung ya, jadi lutung, berhasil masuk ke daerah Taman Sari sini, tempat keputren lah ya, keputren. Akhirnya bisa ketemu lagi sama pujaan hatinya. Ya, ternyata di saat itu ada seorang prabu dari Nusa Kambangan namanya Pulebahas ya. Itu ngancem kerajaan Pasir Luhur. Kalau aku mau melamar Ciptarasa, kalau ditolak aku akan luluh lantahkan Pasir Luhur. Nah, akhirnya sama Kamandaka bilang, udah terima saja. Akhirnya lamaran dari Pulebahas diterima sama Ciptarasa. Nah, waktu iring-iringan dari Nusa Kambangan mau datang, sini juga sudah menyiapkan ubur rampenya. Waktu Pulebahas mau ketemu di keputren ya, ketemu sama-sama Ciptarasa ini, lah Kamandaka nyabut senjata, ditusukkanlah senjata itu ke Pulebahas, mati Pulebahasnya. Pulebahas mati, ya akhirnya kan Dadaha malah terima kasih udah bunuh ini Pulebahas itu di Nusa Kambangan. Akhirnya dijadikan mantu, dibawalah ke Pajajaran, berhasil dengan 41 putri kembar. Di sana ya, waktu banyak catra dan banyak belabur ini sudah sama-sama memberikan syarat kepada ayahandanya, satu yang menjadikan banyak catra tidak bisa jadi prabu di daerah Pajajaran, raja di Pajajaran, apa? Luka di lambungnya. Karena adat atau tradisi orang-orang Pajajaran, kerajaan-kerajaan Pajajaran, raja itu harus sakti. Kalau dia punya bekas luka di tubuhnya, ya, berarti dia nggak bisa melindungi diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak bisa dilindungi, bagaimana bisa melindungi rakyatnya? Akhirnya banyak belabur yang jadi raja. Nah, kalau bahasa Babat Banyumas itu namanya banyak belabur. Nah, menurut Profesor Sugeng Priyadi, nama lainnya ya Raden Pamanarasa, Jaya Dewata, dan banyak belabur inilah yang disebut sebagai Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Nah, nanti Prabu Siliwangi, dari Prabu Siliwangi inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Cirebon. Putra pertamanya bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Kemudian Rara Santang. Rara Santang ini atau Syarifah Mudaim yang menjadi ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian Raden Kian Santang. Nah, yang ada filmnya itu. Ya. Sinetronnya itu Ustaz ya. Ya. Itu dari banyak pelapor. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu sekilas sejarah dari Kamandaka. Intinya ketika dia nggak jadi raja di Pajajaran, dia jadi adipati ke-7 di Pasir Luhur. Prabu Siliwangi di dalam naskah Babat Banyumas itu ada 3 lah paling tidak. Jadi di sana ada penyebutan Prabu Siliwangi itu 1, ya, itu ayah dari apa itu? Banyak Cotro, Kamandaka gitu ya, Kamandaka. Terus terutama yang ini dari Jogja nih, Babat versi Dipayudan, bukan, Danurejan, itu di sana memang ada Prabu Siliwangi punya anak banyak Cotro, banyak Ngampar, banyak Belabur, terus Roro Pamekas ya. Nah itu sih banyak Belabur tuh namanya Siliwangi juga. Nah terus yang putranya salah satu juga disebut Siliwangi. Nah kalau tidak salah di Sunda itu ada banyak Siliwangi, mungkin lebih dari 7 lah. Jadi semua raja-raja Sunda yang sampai akhir dari Sri Baduga Maharaja itu namanya Siliwangi semua. Sampai Raja Sunda terakhir Nusia Mulia, itu menurut orang Sunda itu Siliwangi semua. Tapi di atasnya juga ada 2 orang lagi yang disebut ini siapa? Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana, bapaknya Banyak Belabur atau apa ya, Sri Jaya Dewata itu. Jadi kalau menurut prasasti kan Jaya Dewata, kalau menurut Babat kan ada yang menyebut Pamanah Rasa, kalau menurut Banyumas, Babatnya sana ya, kalau bapaknya orang Banyumas ya Banyak Belabur itu. Nah, di atasnya lagi ada Prabu Siliwangi lagi, Niskala Wastu Kancana, Rahyang Niskala Wastu Kancana. Karena Niskala Wastu Kancana kan menurut
orang Sunda itu menjadi Raja Sunda 104 tahun. 104 tahun. Jadi kemungkinan ini sebenarnya Prabu Siliwangi yang sesungguhnya kayaknya. Kalau menurut saya itu. Ini kelihatannya Prabu Siliwangi yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada Prabu Siliwangi yang terkenal yaitu Jayadewata itu atau yang disebut Sri Baduga Maharaja yang memindahkan ibu kotanya, bukan memindahkan ibu kotanya ya. Jadi berpindahlah dari Galuh menuju ke Pakuan Pajajaran. Nah, karena pada waktu itu kan terjadi perselisihan ya. Jadi Rahyang Dewa Niskala itu nekat mengawini putri keturunan Raja Majapahit. Nah, sehingga dia diprotes lah oleh kakaknya Susuk Tunggal, Prabu Susuk Tunggal yang ada di Pakuan. Karena melanggar pantangan mengawini putri Majapahit. Nah, karena itu terjadi persengketaan lah kakak beradik itu. Nah, akhirnya Rahyang Dewa Niskala mau turun tahta bersama-sama kakaknya. Nah, kakaknya turun, dia pun turun. Sehingga Jayadewata itu dikukuhkan sebagai Raja Galuh wilayahnya. Nah, karena dia menjadi menantu Susuk Tunggal, maka dia kemudian memindahkan ibu kota, meninggalkan Galuh, pergi ke Pakuan Pajajaran. Sehingga kita menjadi raja di Pakuan Pajajaran. Jadi akhirnya Galuh dan Sunda disatukan kembali. Nah, dulunya ketika zaman Rahyang Niskala Wastukancana memang hanya Raja Sunda. Jadi Rahyang Niskala Wastukancana itu kan Raja Sunda, tapi ibu kotanya di Kawali, di daerah Galuh. Nah, dia membagi dua, karena punya dua anak dibagi dua itu. Susuk Tunggal di Pajajaran, Pakuan Pajajaran. Nah, yang Rahyang Dewa Niskala itu di Galuh, sehingga di dalam carita parayangan itu disebut Tohaan di Galuh. Ya. Jadi yang di Pertuan di Galuh itu, si Rahyang Dewa Niskala itu. Nah, Rahyang Dewa Niskala mengawini putri Majapahit itu karena Raden Baribin itu datang ya ke sana, ke Galuh itu. Jadi memang aneh, Raden Baribin mengawini putri Rahyang Dewa Niskala, tapi Rahyang Dewa Niskala mengawini keponakannya Raden Baribin. Coba. Aneh ya, jadi aneh itu kalau jadi Rahyang Dewa Niskala mengawini putri Majapahit, keponakannya Raden Baribin. Raden Baribin mengawini anaknya Rahyang Dewa Niskala. Nah, zaman gitu seperti itulah zaman tapi ya semua orang sebenarnya kan wajar saja ya. Kadang-kadang punya istri muda banget. Jadi anak dan istrinya kadang-kadang sama umurnya kan. Itu sering terjadi lah. Atau misalnya cucu dan anak kadang-kadang umurnya sama gitu ya, sering terjadi kan. Atau mungkin malah lebih muda keponakannya, kadang-kadang sering terjadi begitu. Atau pamannya lebih sama mudanya dengan keponakannya.